Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya yang mungkin tidak asing bagi murid SD Negeri 1 Tirtomoyo, khususnya kelas 5. Karena ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam atau pelajaran agama Islam tentang kelas 5, yaitu babnya pembelajaran yang masih awal, memohon pertolongan Allah dengan kalimat thayyibah hauqala. Nah, sebelum memasuki ke pelajaran ini, marilah untuk teman-teman semuanya diklik tombol subscribe agar nanti keluar muncul notifikasi saat ada video baru atau video baru tentang pelajaran selanjutnya. Nah, jangan lupa di-share karena yang menonton ini tidak hanya kelas 5 saja, boleh di-share ke teman kelas 4, kelas 3, ataupun kelas 6. Jangan lupa untuk absensinya, kamu nanti tinggal komen di kolom komen dengan nama lengkap dan tanggal saat kamu menonton video ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada salah satu gambar atau emoji animasi imut laki-laki dan perempuan, dan mereka berdoa memohon pertolongan dengan kalimat thayyibah yang bunyinya, "Ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang berbakti. Allahumma amin." Nah, selanjutnya mengenal kalimat thayyibah hauqala. Kalimat thayyibah sendiri artinya adalah kalimat atau ucapan yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah. Allah itu Maha Agung, Maha Besar. Jadi kamu kalau memohon pertolongan jangan lupa mengucapkan tambahan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Jadi seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Jadi kalau kamu bertemu dengan temanmu dalam kehidupan sehari-hari, ucapkanlah kalimat yang baik. Kalimat yang kotor itu dibuang dulu, apalagi kelas 5 terkadang kalau sudah campur sama temannya itu sulit untuk membiasakan berkata yang baik. Dihindari kata-kata yang jorok. Kalau memang gak bisa berkata baik, lebih baik kamu diam. Jadi seperti itu. Paham teman-teman ya? Di sini ada salah satu hadis Nabi yang punya man kana yuminu billah wal yaumil akhir qul yaqul khairon aw layasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kamu baik atau diam. Nah, itu bunyi hadisnya bisa dibaca di situ, teman-teman. Jadi, ini yang bilang seperti ini bukan hanya semuanya, tapi adalah Nabi sendiri bilang seperti ini. Kamu harus beriman kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, lafadz hauqala, perhatikan lafal berikut ini. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Kamu sesungguhnya merupakan salah satu harta simpanan berharga di surga. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Jadi bunyinya seperti itu. Contoh lafaz berikut ini. Perbanyaklah berkata seperti ini karena ini adalah lafaz yang baik. Salah satu contoh kalimat thayyibah. Apalagi setelah sholat. Makanya kalau dalam istighosah ini ada salah satu bacaan seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah salah satu doa memohon kepada Allah. Contoh ini teman saya atau saya sendiri. Saya sebelum mengikuti ujian dulu, saya mesti membaca sekalimat seperti ini. Karena saya yakin kalau tidak ada pertolongan dari Allah kita maka tidak bisa ngapa-ngapain. Saya biasanya walaupun sebelum ujian, sebelum kemarin sepak bola, olahraga yang lain, ini bisa dipakai. Kamu mohon pertolongan kepada Allah dan kamu harus yakin dan membaca dalam hati. Maka insya Allah kamu akan ditolong oleh Allah dan diberikan kemudahan. Jadi seperti itu. Perbanyaklah membaca lafaz hauqala ini. Terus kalau kita mengenal kalimat thayyibah hauqala, kalimat itu mengajarkan kepada kita
bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Nah, perlu diingat dalam kehidupan sehari-hari kita harus perbanyak beribadah. Beribadah itu tidak hanya sholat, mengaji, tapi adalah berbakti kepada orang tua, mengucapkan kalimat yang baik, berkumpul sama temannya, mengucapkan kalimat yang baik. Nah, contohnya mengenal kalimat thayyibah, hauqalah, la haula wala quwata. Untuk kunci kehidupan itu cukup 4 ini. Insya Allah kamu akan permohonan kamu akan didengarkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, bersyukur, ikhlas dan tawakal. Jadi diingat-ingat ada 4 poin teman-teman. Sabar, syukur, ikhlas dan tawakal. Kalian ini adalah patokan untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun ini sulit tapi kita harus membiasakannya untuk sabar, bersyukur, ikhlas dan tawakal. Sabar. Jadi seperti itu. Sabar adalah kita tidak boleh terlalu emosi jika kita terkadang kumpul sama teman, lalu kita kadang-kadang marah. Nah, itu harus diempat. Kalau bahasa Jawanya kita harus sabar, menerima apa adanya, bersyukur, ikhlas dan tawakal. Ketika menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Nah, jadi keempat poin ini kita harus bergantung kepada Allah, maka tidak akan mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya kita selalu bersikap optimis dan tidak mudah putus asa. Ini ada di pelajaran kelas 4. Tidak mudah putus asa. Selalu optimis, jangan pesimis. Karena pesimis itu adalah merusak impian. Jadi kita harus optimis. Entah bagaimanapun keadaannya, itu kita harus optimis. Karena dengan optimis kita bawa yakin kita akan melakukan sesuatu, kita pasti bisa dan jangan mudah putus asa. Caranya gimana? Ya harus keempat ini kembali, sabar, syukur, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Seberat apapun yang kamu jalani, kalau kamu mau bersabar, syukur, ikhlas dan tawakal, insya Allah dengan kehendaknya Allah akan memungkinkan apa yang kita minta. Jadi seperti itu. Entah itu kita minta punya cita-cita, ya kita harus berusaha, harus optimis. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk tugasnya hari ini, untuk tugas yang ini, perhatikan gambar di atas, kemudian kamu jawab pertanyaan berikut. Apa aktivitas yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Gambarnya kamu pahami, lalu aktivitasnya itu ngapain saja? Yang kedua, bagaimana sikapmu seorang anak ketika sebelum berangkat ke sekolah atau madrasah? Entah itu kamu mulai dari cium tangan kedua orang tuamu atau ngapain atau salam, itu terserah. Nanti kamu jawab yang baik. Tulislah dan hafalkan doa keluar rumah. Nah, ini dicari di buku-buku doa pasti ada. Biar kamu terlalu terbiasa kalau keluar rumah kamu membaca doa. Jadi tugasnya ini untuk kelas 5 dipahami, ditulis yang baik, jangan lupa dikasih tanggal. Paham ya? Ya, pelajaran sementara pembelajaran kali ini nanti akan ada video selanjutnya yang membahas tentang bab-bab atau pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak, tapi sebelum itu jangan lupa walaupun di rumah tetap harus membaca doa yang seperti biasanya, yang seperti ini. Atau kita awali dengan surat wal asri, gak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Karena ini masih tahapan mencoba pembelajaran melalui memanfaatkan media YouTube. Jadi kamu harus tetap belajar di rumah, tetap semangat. Dan semoga barokah pelajaran kita semua. Jangan lupa di subscribe, komen nama kalian masing-masing di kolom komen, dan di-share ke teman-temanmu. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.